kira-kira gimana ya Indonesia bisa jadi negara yang maju? Gameplay apa yang bisa kita mainin? Nah, kita mau coba pelajarin apa yang kira-kira works dan apa yang nggak works buat Indonesia. Dan di video ini pastinya gue akan jelasin dengan bahasa yang super gampang. Karena di sini gue jelasin kayak anak SD. Gimana caranya negara bisa keluar dari kemiskinan? Seringkali kita mikir bikin pabrik, terus diekspor ke negara kaya, ya kan? Terus dapat duit banyak, upahnya naik, gitu kan? Dan akhirnya jadi kelas menengah. Dan kita seringkali pakai contoh China, ya, negara yang dulu negara agraris yang sangat miskin dan sekarang menjadi salah satu negara paling besar, paling kaya di dunia. Jadi kalau kita coba lihat sejarahnya, tahun 1980, China itu salah satu negara yang bisa dibilang salah satu yang termiskin di dunia. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat ya, GDP-nya mereka, GDP per kapita mereka itu cuma sekitar $200. Ini di tahun 1980-an ya, teman-teman. Jadi China itu sebenarnya negara yang sangat, tadi gue bilang agraris, ya, semuanya sangat tradisional, nggak ada teknologi di sana, ya. Tapi bayangin teman-teman, di tahun 2010-an, ya, China jadi nomor 2 ekonomi terbesar di dunia. Ya, di mana GDP per kapitanya itu bertumbuh 60 kali lipat, ya, menjadi sekitar $12.000. Dalam waktu berapa? Cuman 30 tahun dia bisa leapfrog, dia bisa lompat, ya, dengan begitu signifikan, naik 60 kali lipat, jadi $12.000. Untuk kasih kalian konteks ya, GDP per kapitanya Indonesia itu cuma sekitar 5 ribuan. Jadi GDP per kapitanya China itu jauh lebih besar, 2 kali lipat lebih daripada Indonesia. Makanya mungkin buying power masyarakatnya juga lebih besar daripada masyarakatnya kita. Dan gak heran ya, karena economic growth-nya China itu rata-rata sekitar 10%-an per tahun selama 40 tahun. Ya, jadi kalau kita coba ngelihat kenapa China bisa jadi gede, itu compounding karena mereka punya 10% growth rate. Seberapa jumbonya China, ya teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya manufacturing, ya, atau manufaktur di seluruh dunia 30%-nya itu dibikin di China. Ya. Jadi ini angka yang sebenarnya gedenya gede banget, guys. Karena bayangin kalau lu mau bangun apa-apa, lu butuh namanya kekuatan manufaktur. Dan kekuatan manufakturnya China itu gedenya giant banget, gede banget. Bahkan lebih gede daripada US plus Jepang